Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, satu bacaan leksionari hari ini akan menjadi dasar perenungan kita adalah dari surat 2 Korintus pasal 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-12. Silakan nanti Anda membaca bagian ini masing-masing. Nah, saudara, di dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus berbicara dengan hati yang penuh kasih kepada jemaat di Korintus. Di sana dia mengungkapkan rasa syukur atas respon mereka terhadap tegurannya yang pernah diutarakan di dalam surat yang sebelumnya. Di dalam surat itu, Paulus menyampaikan kebenaran dengan cara yang begitu tegas. Walaupun dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkannya itu akan menyedihkan hati jemaat di Korintus sebagai para pembaca surat itu. Tetapi saudara, ia bersyukur, dan ini bagian yang menarik. Ternyata dikatakan bahwa ia justru bersyukur karena kesedihan jemaat di Korintus itu bukanlah kesedihan yang membawa mereka kepada penyesalan, tetapi kesedihan yang menghasilkan pertobatan. Itu sebabnya saudara, di dalam suratnya ini Rasul Paulus menekankan perbedaan antara kesedihan menurut kehendak Allah dan kesedihan menurut dunia ini. Kesedihan menurut dunia hanya berujung pada keputusasaan, berujung pada kehancuran dan lain sebagainya. Tetapi kesedihan yang dihayati dari perspektif Allah ternyata justru menjadi kesedihan atau kehancuran hati yang menghasilkan perubahan, menghasilkan sebuah tekad untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah dan kehendaknya. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin pernah merasa tersakiti oleh perkataan atau oleh teguran atau oleh disiplin-disiplin yang datang dari Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, mari kita merenungkannya. Apakah kesedihan yang kita rasakan itu membawa kita pada perubahan yang lebih baik? Ada karakter, ada manusia lama yang diubahkan dari sehari ke sehari. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah kesedihan itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Ketika saudara dan saya menerima teguran dengan hati yang rendah, ketika kita menerima disiplin Tuhan dengan hati yang mau untuk diajar, sesungguhnya Tuhan bekerja untuk memurnikan hati kita. Dia mengarahkan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Mungkin terkadang cara-caranya tidak terlalu kita sukai. Kenapa saya harus ditegur begitu keras? Tetapi mari kita evaluasi diri kita. Sama seperti jemaat Korintus yang merespons teguran Paulus secara positif, yaitu dengan hidup yang berubah, hidup yang bertobat. Maka kita pun diajak untuk memiliki sikap hati yang mau terus dibentuk oleh firman Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar melihat teguran dalam kehidupan ini sebagai anugerah dan bukan sebagai sebuah hukuman. Ingatlah saudara, teguran yang sejati itu datangnya dari kasih Allah yang ingin melihat kita hidup di dalam kehendaknya. Ini sama seperti seorang bapak yang begitu mengasihi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan ingin setiap kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Maka saudaraku, mari kita jadikan setiap pengalaman hidup yang mendatangkan kesedihan justru sebagai peluang untuk bertumbuh dan semakin mengenal kehendak Allah. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Salam.